Oke, selamat datang para investor. Hari ini anggap saja saya ini mentor kalian dan kita akan sama-sama belajar cara membedah laporan keuangan. Kita akan jadi kayak dokter yang lagi melakukan medical check up. Nah, pasien kita kali ini adalah Bank of India Indonesia atau BSWD. Yuk kita lihat seberapa sehat sih kondisi keuangannya. Nah, ini dia pasien kita. PT Bank of India Indonesia (TBK). Kode sahamnya BSWD. Penting banget nih, semua data yang akan kita bedah ini sumbernya valid langsung dari laporan tahunan mereka yang berakhir 31 Desember 2025. Sebagai seorang analis, langkah pertama yang nggak boleh kita lewatkan adalah kerja dengan data yang bisa dipercaya. Ini pondasinya. Baik, ini dia urutan pemeriksaan kita. Pertama, kita kenalan dulu sama pasiennya. Terus, kita lakukan cek fisik, lihat aset dan modalnya. Lanjut, kita uji kinerjanya lewat laporan laba rugi. Setelah itu, kita periksa sirkulasi darahnya, yaitu arus kas. Dan terakhir, tentu saja, saya akan kasih diagnosa finalnya. Oke, kita mulai aja langsung. Oke, langkah pertama, kenalan dulu. BSWD ini kan bank ya, tapi yang paling krusial di awal itu bukan produknya. Tapi ini nih, opininya wajar tanpa modifikasian. Buat kita para investor, ini tuh ibarat lampu hijau dari auditor. Artinya, angka-angka yang nanti kita lihat, itu bisa kita pegang, bisa kita percaya. Tanpa ini, semua analisis kita jadi sia-sia. Sekarang, kita masuk ke pemeriksaan fisiknya. Kita mau lihat kondisi tubuh perusahaan ini lewat laporan posisi keuangan atau yang biasa kita sebut neraca. Ini adalah kerangka dari semuanya. Coba lihat angkanya. Lebih dari 7 triliun rupiah. Itu total aset BSWD. Aset itu apa sih? Gampangnya, itu semua senjata yang mereka punya buat cari duit. Mulai dari uang kas sampai pinjaman yang mereka kasih ke nasabah. Angka ini ngasih tahu kita kalau BSWD ini bukan bank kaleng-kaleng, ukurannya cukup besar. Nah, ini dia poin yang lebih dalam. Asetnya memang tumbuh dari 6,8 jadi 7,1 triliun. Oke. Tapi, yang jauh lebih penting buat kita sebagai calon pemilik, itu modal atau ekuitasnya juga ikut naik. Artinya apa? Artinya kekayaan bersih perusahaan ini bertambah. Pondasinya makin kokoh, bukan cuma sekedar kelihatan besar karena utang. Oke, jadi badannya makin besar nih. Tapi pertanyaannya, staminanya juga makin kuat nggak? Nah, buat jawab itu, kita harus uji kinerjanya. Kita intip laporan laba rugi. Ini adalah mesin utama pencetak uangnya BSWD, pendapatan bunga. Kita bisa lihat ada kenaikan, meskipun tipis ya, dari 418 miliar ke 426 miliar. Nggak spektakuler, tapi paling nggak mesinnya masih jalan maju. Sejauh ini masih oke. Eits, tunggu dulu. Disinilah ceritanya jadi seru. Pendapatannya naik, tapi coba lihat laba bersihnya. Anjlok. Dari hampir 79 miliar, malah turun jadi 48 miliar. Nah, ini alarm pertama kita berbunyi. Pasti ada kebocoran di suatu tempat. Tugas kita sekarang, cari tahu di mana bocornya. Ini pertanyaan intinya. Kalau mereka berhasil dapat lebih banyak uang dari bisnis utamanya, kok untungnya malah menyusut? Kemana perginya profit itu? Jawabannya pasti ada di tengah-tengah, yaitu di sisi biaya. Dan ini dia salah satu tersangka utamanya, beban bunga, yaitu biaya yang harus dibayar bank ke para nasabahnya yang nabung, ternyata ikutan naik. Sederhananya gini, ongkos buat dapat modal dari nasabah itu jadi lebih mahal. Nah, kenaikan biaya inilah yang menggerogoti keuntungan mereka. Laba itu memang penting, tapi jangan lupa, cash is king. Sebuah perusahaan bisa aja kelihatannya untung di atas kertas. Tapi kalau sampai kehabisan uang tunai, ya bisnisnya bisa langsung berhenti. Yuk sekarang kita periksa aliran darahnya, yaitu laporan arus kas. Jadi, arus kas itu punya 3 sumber utama. Operasi, investasi, dan pendanaan. Khusus untuk bank, yang harus kita pelototin paling utama itu yang pertama, operasi. Apakah bisnis inti mereka benar-benar menghasilkan uang tunai atau malah bakar uang? Coba kita lihat. Nah, ini dia jawabannya. Luar biasa. Meskipun labanya turun, ternyata mesin kas dari operasinya justru bekerja sangat efisien. Mereka berhasil menghasilkan kas bersih lebih dari 742 miliar rupiah. Ini artinya, secara operasional bisnisnya itu sehat banget dan jadi mesin penghasil uang tunai terlepas dari angka laba yang tadi kita lihat. Dan lihat dampaknya. Gila kan? Posisi kas di akhir tahunnya itu melonjak drastis. Dari cuma sekitar 275 miliar, jadi lebih dari 1 triliun. Kas mereka naik hampir 4 kali lipat dalam setahun.
Ini menunjukkan BSWD sangat-sangat liquid. Mereka punya banyak sekali amunisi tunai buat ekspansi atau buat jaga-jaga kalau ada apa-apa. Oke, kita sudah menyelesaikan semua rangkaian pemeriksaan. Sekarang waktunya saya sebagai dokter finansial kalian buat memberikan diagnosa akhirnya. Mari kita rangkum semua temuan kita tadi. Singkatnya begini, BSWD ini punya pondasi yang kokoh, aset dan modalnya terus tumbuh, jadi stabil. Sirkulasi darahnya atau arus kasnya luar biasa sehat, bahkan kantongnya tebel banget sekarang. Tapi ada satu catatan penting, stamina atau profitabilitasnya ini lagi sedikit menurun karena tertekan oleh biaya yang meningkat. Analisis ini sudah memberikan kalian peta, menunjukkan apa yang terjadi dan kenapa itu terjadi. Sekarang, sebagai investor, giliran Anda yang memutuskan. Apakah Anda lebih percaya pada fondasi dan arus kasnya yang super kuat? Atau Anda lebih khawatir dengan profitabilitasnya yang lagi tertekan? Nggak ada jawaban benar atau salah di sini. Yang paling penting adalah, sekarang Anda tahu pertanyaan yang tepat untuk diajukan. Itulah gunanya analisis.